Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Markus 12:14 mengatakan, orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar atau tidak? Saudara, kita melihat ayat ini muncul 3 kata jujur. 2 jujur, 1 kejujuran. Jujur ini sebetulnya melambangkan seorang yang berintegritas. Jadi jujur itu adalah sikap tegas mempertahankan prinsip nilai-nilai moral. Dan Yesus mempertahankan sikap tegas ini. Yesus adalah seorang yang jujur. Yesus berkata dengan jujur, dengan kejujuran Ia mengajar. Saudara, inilah seorang yang berintegritas, seorang yang mempunyai prinsip, nilai-nilai moral yang diajarkan kepada orang banyak. Dalam teks ini dikatakan jujur dalam bahasa Yunani adalah aletes, yang berasal dari kata aletheia, artinya kebenaran. Jadi ingin dikatakan jujur ini adalah dalam kebenaran, atau kebenaran dalam kejujuran. Sehingga kebenaran ini, aletes ini adalah sesuatu yang mengakui, yakin, percaya segala sesuatu adalah benar, segala sesuatu dapat dipercaya. Misalnya firman Allah, Alkitab ini adalah benar, dapat dipercaya, tidak ada setitik pun yang salah dan sudah selesai. Alkitab ini adalah firman Allah, ini adalah suatu kebenaran yang menjadi landasan kehidupan. Jadi dikatakan bahwa aletes ini adalah kebenaran, kebenaran yang tercermin atau yang berakar dari Alkitab, firman Allah ini. Saudara-saudara, kejujuran dalam kebenaran atau kebenaran dalam kejujuran adalah satu integritas. Integritas itu bukan sekedar sikap teguh yang mempertahankan prinsip-prinsip moral, tapi kebenaran ini atau integritas ini adalah kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta sehingga orang bisa dipercaya. Kalau seorang yang berintegritas itu adalah seorang yang bisa dipercaya karena dia menjalankan kejujuran dalam kebenaran, dan apa yang dilakukan hidupnya adalah benar, dapat dipercaya. Integritas itu adalah mengasihi musuh, bukan melawan musuh. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, melukai kita, itu bukan langsung kita balas dendam, bukan langsung ada orang yang merugikan kita, entah mengambil sesuatu milik kita, bukan langsung balas dendam, tapi kita mengasihi orang itu, bukan langsung bawa ke ranah hukum, diadili, saya kasih pelajaran orang itu saya adili, saya kasih pelajaran, masuk penjara, bukan seperti itu. Tetapi seorang yang berintegritas, seorang yang mengasihi musuhnya, maka mendoakan dia supaya dia itu bertobat. Seorang yang berintegritas itu adalah tidak munafik. Kehidupan di dalam maupun di luar adalah sama. Tidak punya wajah 2 atau 3 wajah, 4 wajah, tapi tetap satu wajah. Wajah yang integritas di dalam maupun di luar adalah sama. Integritas juga dikatakan tindakan, perilaku, sikap yang dimiliki dalam kerja
atau prinsip-prinsip hidup, sehingga kebalikan dengan orang yang munafik. Kebalikan. Integritas itu adalah musuhnya munafik. Apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Apa yang dikatakan dapat dipercaya. Apa yang dilakukan itu yang dapat dipertanggungjawabkan. Saudara-saudara, sulit sekarang pada zaman ini mencari seorang yang integritas. Seringkali orang itu goyah karena dunia, karena uang. Siapapun seringkali karena uang dia goyah. Dia bisa menjadi pengkhianat. Dia bisa menjadi menolak firman Tuhan. Bahkan dia bisa menjadi lawan Tuhan karena gara-gara uang. Dalam dunia ini yang banyak terjadi. Sehingga kalau kita mencari siapakah orang berintegritas, sulit mencarinya. Tetapi dikatakan di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Integritas di dalam Tuhan itu adalah pasti dan bisa terjadi. Sehingga dikatakan Lukas 16 ayat 10 berbunyi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi Allah menguji atau Allah melihat seseorang yang berintegritas itu dimulai dari perkara-perkara kecil. Saudara, hidup kita ini kadang-kadang kita merasa ini adalah perkara kecil, kita abaikan. Allah melihat orang ini tidak berintegritas. Perkara-perkara kecil orang itu selesaikan dan dia bertanggung jawab. Tuhan melihat dan berintegritas. Baiklah saudara, bukankah Allah berjanji tidak akan mampu menyelesaikan segala persoalan hidup karena Allah bersama dengan kita. Kalau kita mampu, kita percaya, marilah kita bertahan untuk menjadi seorang yang berintegritas. Tidak anak-anak Tuhan bertahan menjadi orang yang berintegritas. Apapun yang kita hadapi, baik itu perkara kecil maupun perkara besar, kita selesaikan. Kita tidak lari daripada tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara, kita melatih diri berintegritas. Jangan goyang terhadap dunia. Jangan goyang terhadap uang. Jangan goyang terhadap godaan dunia. Tetapi orang yang berintegritas adalah orang yang bersama-sama dengan Tuhan, orang yang bersama-sama dengan Kristus. Maka dia dipelihara dan dijaga dan hidup dengan selalu bersama dengan Kristus. Tidak goyang, dia teguh karena Kristus. Dia hidup karena Kristus, dan Kristus akan membuat dia mampu untuk meneruskan segala perkara yang dihadapi di dunia ini. Bagaimana dengan saudara? Mari kita melatih, kita berintegritas. Mari kita menjadi orang yang berintegritas. Shalom. Tuhan memberkati.